kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini kita lanjutkan dialog ya. Saya ke Bu Siti Zuhro ini. Apa ada sependapat ya untuk gaji kecil inilah salah satu penyebab menteri korupsi, sehingga nanti jika gajinya dinaikkan diharapkan tidak korupsi seperti itu? Iya, jadi ini kan berkaitan langsung dengan reformasi birokrasi ya. Saya melihat bahwa soal penggajian ini mengapa lalu ke depan ini termasuk pemasukan-pemasukan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu sudah dipangkas, sehingga betul-betul uang itu dikelola untuk gaji ini adalah uang hitung-hitungan yang sangat jelas terukur gitu. Nah, ini yang kita perlukan nanti supaya pemasukan yang selama ini dari berbagai sektor yang antah berantah tadi itu tidak ada, sehingga keluar gaji besarannya itu sesuai dengan yang sudah maksudnya diatur. Yakin nggak sih sudah ada hitung-hitungan yang jelas, tapi yang gelap-gelap ini tidak diambil juga ini? Jangan, tidak boleh lagi ya, oleh karena itu harus ada pengawasan. Di birokrasi ini kan masalahnya pengawasan yang kurang. Jadi kita jangan mengandalkan KPK yang pemberantasan korupsi saja, tapi pengawasan itu harus melekat. Kita kan punya BPK sebetulnya, punya BPKP juga. Terus kita punya pengawasan yang melekat di dalam birokrasi itu sendiri yang inspektorat. Inspektorat yang sebetulnya harusnya efektif tapi tidak efektif. Nah, ini yang harusnya bagaimana kita dalam konteks mereformasi birokrasi itu betul-betul ada tidak sekedar pengawasan melekat, jadi penegakan hukum itu hadir dalam kita mereformasi birokrasi. Ini Pak Indriana sependapat bahwa nanti jika gaji dinaikkan maka ini bisa mengurangi menteri yang korupsi. Saya kira kuncinya pada reward and punishment yang jelas di situ. Jadi gaji adalah bagian dari reward yang diberikan pada sesuai dengan tanggung jawabnya tadi. Jadi sehingga orang menerima gaji itu bukan for nothing, tapi ada alasan-alasan hitung-hitungannya. Jadi Bung Ihsan secara kuantitatif menghitung itu, ya persis harus ada penghitungan. Selama ini istilahnya PGPS, pinter goblok podo penerimaan sama katanya kan gitu ya. Nah, padahal dalam prakteknya ada yang disebut tempat basah, tempat kering gitu kan. Nah, kalau di luar negeri nggak ada itu, di negara maju tentu saja. Basah-basah semua. Baik, kita terima ini telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, silakan. Dari siapa, di mana, Pak? Dengan Pak Supardio di Bekasi. Silakan Pak Supardio. Langsung. Baik, jadi gini, Bu, masalah gaji menteri yang menurut Perpres sekarang itu 19,5 juta sebenarnya menurut saya itu sangat relatif, karena sebenarnya berbeda antara gaji dan penghasilan. Karena di dalam kedudukan sebagai menteri tentu di dalam pengelolaan anggaran itu ada yang sifatnya honor dan sebagainya, sehingga tentu biasanya menteri selalu nomor 1 itu jatah honornya, sehingga penghasilannya itu lebih besar. Kemudian sebenarnya fasilitas untuk menteri itu sangat banyak, rumah dinas, mobil dinas dan sebagainya. Bahkan taktis menteri itu ada besar juga itu, bahkan Menteri Yerawati itu sampai taktisnya itu sampai dengan 7 miliar per tahun. Oleh karena itu sebenarnya sangat cukup. Saya nggak perlu kemudian berpikiran kurang dan sebagainya, itu sangat relatif. Yang terpenting sebenarnya menurut saya kebijakan yang mendatang masalah Pak Jokowi itu, masalah perekrutan menteri itu sebenarnya masalah integritas. Itu sangat penting. Nah, kemudian yang kedua adalah saya sebenarnya baca-baca di koran bahwa misalnya katakanlah wali kota langsung bisa jadi menteri. Kalau menurut saya sebenarnya secara penjenjangan sebaiknya kalau wali kota jadi gubernur pantas, tapi kalau gubernur direkrut jadi menteri saya sepakat. Hanya persoalannya adalah satu, memang dia pengalaman di bidang pemerintahan, pengalaman di bidang pengelolaan keuangan negara, kemudian pengalaman di bidang pengelolaan masyarakat. Gubernur jadi presiden aja bisa ya, Pak ya? Ya, kemudian artinya maksud saya bahwa masalah jabatan menteri ini sebenarnya sangat relatif, dan ini kan punya status sosial. Kalau orang Jawa bilang ini punya pamor, jadi masalah gaji itu relatif. Di gaji kecil juga kalau ini punya pamor, bagi kita kebanggaan itu. Baik, itu yang lebih tidak ternilai harganya ya, apa reward yang tidak ternilai. Terima kasih nih Pak Supardi. Ya, Anda sependapat ini Bang Sanudin bahwa memang kan gaji memang kecil, tapi penghasilannya sebenarnya besar, banyak tunjangan-tunjangan atau fasilitas tadi, rumah dinas, mobil dinas katanya jadi Mercy tapi nggak jadi gitu kan. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 2004-2009 Menpannya itu
Pak Effendi ya. Ruangan ini menjadi saksi. Ruangan ini, studio ini menjadi saksi. Bagaimana debat saya dengan yang bersangkutan. Keluar itu istilahnya diulang tadi. Control, reward, and punishment. Effendi, Demokrat. Taufik. Taufik Amin. Ya, negara. Jadi saya tegas-tegas bilang bahwa yang namanya control, reward, and punishment itu tergantung pada loading job. Tergantung pada mekanisme yang dibangun dalam cara berpikir sebuah kelembagaan dengan menakar pada kompetensi, dengan menakar pada bobot tanggung jawab, lalu kemudian orang menerima penghargaan yang layak pada tempatnya, posisinya. Di negeri ini kan nggak begitu, rusak dia posisinya seperti itu. Jadi saya ingin mengatakan pada si kita, kerusakan struktur itu terjadi karena memang control, reward, and punishment nggak jalan di negeri ini. Maka ketika Anda tanya soal gaji apakah itu relatif dengan fasilitas macam-macam, buat saya kata kuncinya bisa dilihat begini. Anda bisa lihat remunerasi yang terjadi di Kementerian Keuangan. Toh kejadian juga korupsi di pajak. Toh juga kejadian juga yang namanya korupsi di bea cukai. Nggak bisa nggak bahwa gaji memang gaji tinggi itu tidak ada jaminan. Itu kata kuncinya seperti yang Mbak Zuhro bilang, pengawasan. Tapi buat saya bukan lagi sekedar pengawasan. Muncul persoalan pengharapan kerja, namanya pengharapan ke depan. Muncul persoalan mobilitas vertikal. Jadi gaji itu bagian dari yang namanya control, reward, and punishment. Tapi pada saat yang sama sistem penjenjangan, meritokrasi, penghargaan terhadap lingkungan itu juga penting. Baik, ini penelpon lagi. Biasanya penelpon kalau dari pemirsa ini nggak setuju nih gajinya Menteri naik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Ya, dengan Pak Babai Suhaimi di Depok. Silakan, Pak. Ya, saya Pak Babai Suhaimi di Depok. Langsung, Pak. Pak Babai Suhaimi di Depok. Ya, langsung, Pak. Kami sudah bisa mendengar. Ya, baik. Saya melihat memang perlu untuk diberikan harus dicari sebuah formula baru tentang masalah reward para menteri, karena kasus yang terjadi sekarang ini kan dengan gaji yang seperti itu, kemudian biaya operasional yang sebesar itu, toh banyak menteri yang akhirnya tersangkut persoalan KPK. Jadi saya setuju kalau menteri sekarang ini dipikirkan kepada sesuatu yang jelas dalam tugasnya, sehingga dia tidak lagi bermain-main dengan persoalan-persoalan anggaran yang di luar dalam kapasitasnya. Contoh nyata yang sangat jelas yang terjadi pada Pak Menteri Dewa Radik misalnya, yang akibat dari kurangnya biaya operasional misalnya, itu berdampak kepada sebuah tugas yang ternyata melampaui batas dan berdampak kepada merugikan negara. Nah, ini penting untuk dipikirkan. Jadi saya sependapat, ya kan Pak Ihsan, Pak dan Ibu, yang kan menurut saya Pak Jokowi harus diberikan sebuah masukan yang jelas. Kan menurut saya tidaklah sangat wajar ya seorang menteri yang tugasnya untuk mengemban negara, mengurusi 2 juta rakyat Indonesia, lantas mereka terima gaji 16 juta atau 19 juta, kan nggak masuk akal. Baik. Sementara di BUMN ada seorang direktur bank dan lain sebagainya sampai 125 juta dan lain sebagainya, itu jelas mereka terima, sehingga mereka tidak lagi mencari-cari sebuah tambahan operasional dan lain sebagainya. Menurut saya lebih jelas saja, gaji menteri sekian ratus juta, operasionalnya sudah tidak lagi dipikirkan, tapi sudah diserahkan kepada hal yang lain, sehingga jelas tugasnya bahwa gajinya sekian, mobilnya ini, rumahnya ini. Baik, terima kasih nih Pak, kami sudah bisa menangkap poinnya. Tapi saya ke Pak Indria, tapi nanti ini harus break dulu tampaknya. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.